Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda luba asbilai. Amma ba'du, hadratul mukarram wal mukarramin, pimpinan pesantren An-Nikmah yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, para asatidz wa asatidah serta pengajar yang ada di Pondok Pesantren An-Nikmah yang kami hormati dan semoga Allah muliakan, yang kami hormati dan kami muliakan. Segala puji milik Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah memiliki kita, dan Allah yang menguasai kita. Dengan kudrat dan irodahnya melalui program pesantren saat ini terjadi silaturahim. Hakikatnya sudah dicatat di Lauh Mahfuz bahwa kita akan bersilaturahim di saat ini. Oleh karena itulah rasa tasyakur kita ucapkan semua sama-sama mendapatkan syafaat, terutama nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. 5 menit, tinggal 10 menit lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah sebelumnya kami izin, mungkin ibu-ibu gak usah kenalan ya. Udah kenal kah Bu? Bapak-bapak udah kenal ya? Insyaallah. Kalau ibu-ibu perumahan pasti kenal. Bapak-bapak juga biasa kenal, karena kami biasa keliling, namanya Ustadz Jalanan. Ya, kalau maghrib ditalim bapak-bapak, kalau asar, zuhur ditalim ibu-ibu, ya biasa ya. Saat ini saya ditugaskan untuk mengisi acara silaturahim di pesantren An-Nikmah. Ini saya juga sama silaturahim ya dengan wali santri di sini. Kebetulan Allah mentakdirkan kita berjumpa di tempat ini. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Karena kata Nabi, barang siapa yang banyak silaturahim, insya Allah rizkinya juga akan banyak. Betul Pak? Betul, minimal kenal. Kalau kita kenal, kehujanan di tengah jalan kita mampir, insya Allah bukan hanya berteduh Pak, ya, dikasih air minum. Ya kenapa? Karena kita kan kenal. Masuk aja, jangan di luar. Ya, tapi jangan salah paham. Ya. Ada bapak-bapak cerita, ya, saking dia tak pahamnya, berteduh di tengah di tengah jalan, dia kehujanan, berteduh di pinggir di depan rumah makan Padang. Ada di sini yang punya rumah makan Padang? Ya. Berteduh dia, kata yang punya rumah makan, Pak jangan di luar, masuk aja masuk. Udah masuk, ditawarin, Pak mau minum apa? Ya, minum teh, dikasih teh. Pak mau makan sama apa? Tunjuk dia, dikasih makan. Selesai makan, hujannya reda. Izin dia pamit pulang. Terima kasih. Ternyata orang sini baik-baik. Pas mau pulang, satpam datang. Dikejar Pak. Kenapa sampean makan tak bayar katanya. Kata yang tadi, saya nggak beli kok. Saya berteduh, kemudian ditawarin Pak. Ya saya makan. Ya. Nah, ini jangan salah paham. Ya. Karena itulah kita punya anak dipondokkan supaya tidak salah paham memahami kehidupan ke depan. Betul Bu? Betul Pak? Supaya tidak salah jalan. Yang lalu biarlah berlalu, biarlah bapaknya yang alamin, biarlah emaknya yang alamin,
anaknya jangan sampai ngalamin apa yang dialami oleh bapaknya waktu susahnya, waktu tidak tahunya, biar anak ini tak tahu. Makanya diserahkan ke pondok pesantren. Sebenarnya ini bapak-bapak ibu-ibu, nanti di alam mahsyar yang ditanya itu nggak bakalan guru pesantrennya, yang ditanya nggak bakalan guru TPA-nya, tapi yang ditanya nanti Fulan bin siapa. Jadi tanggung jawab memberikan ilmu, tanggung jawab memberikan penjelasan tentang agama bukan guru pesantren, tapi siapa? Orang tuanya, jenengan sebagai orang tuanya, ya. Makanya ada asal hadis, ada bapak-bapak rajin ibadahnya, ada ibu-ibu rajin ibadahnya, tapi tidak memperhatikan anaknya. Begitu mau masuk surga, yang disampaikan sama Gus Hasbi bicara teman, ya, ini bicara hubungan. Ternyata ada orang tua mau masuk surga tak jadi, gara-gara ada yang menjerit di neraka. Ya Allah, saya tidak ridho bapak itu masuk surga. Ya Allah, saya tidak ridho ibu itu masuk surga. Kata Allah, memang kamu siapa? Saya ini anaknya waktu di dunia. Terus kok kenapa kamu masuk neraka? Karena kami waktu jadi anaknya di dunia, bapak kami, orang tua kami tak pernah mengajarkan kebaikan, sehingga dia beribadah hanya sendiri saja. Inilah dalam agama disebut dengan dayus. Oleh karena itulah bapak berani mengorbankan perasaan, ya, pisah dengan anak, dititipkan di pesantren, nanti ditanya kita tidak dianggap mengajarkan kebaikan. Nah sekarang sudah, nanti anak umpamanya nuntut, ya Allah itu orang tua saya nggak mau dia masuk surga, saya anaknya nggak pernah diajarkan agama. Nanti bapak bisa jawab dalam ta'lim, ya, kalau anak ingin berhasil ilmu, Pak, ya, itu 3, Pak, yang harus betul-betul serius. 1, orang tuanya harus serius, ya. 2, anaknya juga harus serius. 3, gurunya juga harus serius. Anaknya serius, gurunya nggak serius, nggak berhasil. Anaknya serius, gurunya serius, orang tuanya tak peduli, nggak berhasil. Ya, jadi harus 3-tiganya. Tapi insya Allah, ya, dengan program yang tadi disampaikan, ya, insya Allah di sini sudah diprogramkan anak-anak akan alhamdulillah. Ibu bapak nyesel nggak anaknya di pondok? Hah? Saya sampaikan di beberapa pondok, ya, termasuk di pondok saya sendiri. Anak saya juga mondok, Bu, ya. Anak saya di Al-Bahjah di Cirebon, di tempat Buya Yahya. Itu di sana saya dikasih kesempatan telepon pun cuma 5 menit. 5 menit, Pak, telepon pun tidak boleh, ya, tidak boleh nanyain anak ngaji sampai mana, nggak boleh nanyain menceritakan di rumah seperti ini, nggak boleh, cuma telepon. Makanya saya kesempatan 5 menit sama istri udah bilang, anak butuh apa, langsung transfer saja. Iya, karena waktunya cuma 5 menit lah. Nggak boleh jenguk 3 bulan sama, ya, dan harus jenguk 3 bulan itu pun waktunya 1 jam, Pak. Alhamdulillah di sini saya dengar tadi Gus Hasbi sampai jam berapa? Alhamdulillah, saya jenguk anak 1 jam, Pak, ke Cirebon dari sini sampai sana hanya 1 jam ketemu, udah langsung balik lagi ke Batam. Di sini masih alhamdulillah, ya. Nah, kenapa? Karena kita yakin, ya, kedepannya anak kita harus lebih baik. Sama walaupun saya keluar pondok, ya. Saya pondok di Subang, Pak. 15 tahun saya di pondok, ya. Anak saya juga harus mondok. Kenapa? Karena pendidikan saat ini yang aman, ya, ini aman tanda kutip, ya, yang aman hanya di pondok untuk sementara ini. Kenapa? Karena di luar kita tidak tahu pergaulannya seperti apa. Di pondok minimal ibu bapak yang anaknya dititipin di pondok, ya, kalau kriminal di pondok itu yang hal-hal menurut pondok itu hal yang wajar lah, biasa saling ejek sama kawannya, tetap kita benahin. Tadi katanya kalau kriminal paling ngambil uang, kawannya 1.000 2.000, bobol lemari, itu hal-hal yang lumrah di pondok itu. Semua pondok begitu sama.
Kenapa? Karena kondisinya. Karena santri ini adalah makhluk yang paling kreatif, kritis lagi. Pola pikirnya kritis, betul Pak? Iya, dikasih bekal 300.000 sebulan, seminggu habis. Harus mikir bagaimana nyambung hidup 25 hari, 23 hari lagi. Makanya kadang-kadang ya dianggapnya pemalakan dan lain sebagainya. Sebenarnya sedang proses. Kalau proses itu ya begitu. Kalau santri nakal itu hal yang harus kita syukuri. Kok Ustadz kayak gitu ya? Karena saya kadang-kadang beda prinsip Pak. Makanya saya ada anak orang tua masukin santri, saya bilang, Pak, anak jenengan masuk pondok jangan didoakan pinter. Bapak doain pinter nggak anak? Hah? Didoain pinter nggak? Kalau saya nggak boleh. Bapak doakan anak jenengan soleh. Jangan pinter. Kenapa? Banyak sekarang orang pinter Pak. Pak, tanda tangan Pak. Mamanya nggak tahu, bapaknya tanda tangan. Ada tugas dari sekolah Pak, tanda tangan. Seminggu kemudian ada tagihan. Ya, ini anak pinter, anak pintar. Tetapi kekurangan orang benar. Orang pinter banyak, pinter. Ya. Tapi kalau orang soleh, sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Robbi habli minas, insya Allah anak soleh bisa menjaga keluarganya, anak soleh bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bantu program pesantren yang disampaikan tadi tak ada apa-apanya kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua.